Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Eriska, mahasiswa PPK Prajabatan 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan menjelaskan laporan hasil observasi perkembangan peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah hal yang sangat penting karena mereka memiliki gaya dan latar belakang yang berbeda untuk menentukan konsep pembelajaran yang sesuai dengan mereka pahami. Dalam perencanaan pembelajaran peserta didik perlu memperhatikan banyak hal meliputi perbedaan fitrah individual di samping perbedaan latar belakang keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kegiatan belajar mengajar di sekolah harus sesuai dengan karakteristik gaya belajar dan kecerdasan masing-masing peserta didik. Maka dari itu, saya melakukan observasi untuk bisa melaksanakan pembelajaran agar bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adalah sasaran observasinya karakteristik perkembangan peserta didik kelas 5B di SDN 21 Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Yang pertama, observasi yang pertama itu pada aspek perkembangan fisiologis, di mana indikatornya yang pertama menggunakan alat tulis dengan benar, mampu menulis dengan rapi, tinggi badan yang sesuai dengan rata-rata umumnya. Yang keempat itu memiliki berat badan yang sesuai dengan rata-rata umurnya. Hasil observasi tadi itu akan dihitung rata-ratanya dengan rumus berikut. Dari hasil tersebut selanjutnya akan dilanjutkan interpretasi melalui rumus dan kriteria berikut. Hasil observasi perkembangan fisiologis dapat disimpulkan berdasarkan tabel di atas bahwa perkembangan fisiologis peserta didik kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan baik dengan persentase 72%. Yang kedua, aspek perkembangan kognitif, di mana indikator yang pertama adalah berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh atau diminta. Hasil observasi perkembangan kognitif berdasarkan hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif peserta didik kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan baik dengan persentase 64%. Yang ketiga, aspek perkembangan emosional, di mana indikator yang pertama tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Yang kedua, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Hasil observasi perkembangan emosional berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosional peserta didik kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan baik dengan persentase 79%. Yang keempat itu adalah perkembangan psikososial, di mana indikator yang pertama itu adalah tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Hasil observasi perkembangan psikososial berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan psikososial peserta didik kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan sangat baik dengan persentase 94%. Yang kelima itu adalah perkembangan moral. Indikator yang pertama itu mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan orang lain. Yang kedua, meminta izin saat masuk ke ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain. Hasil observasi perkembangan moral berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral peserta didik di kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan sangat baik dengan persentase 94%. Yang keenam, itu ada motivasi belajar. Aspek perkembangan motivasi belajar, di mana indikatornya yang pertama memiliki keingintahuan yang tinggi, yang kedua terlibat dalam proses pembelajaran, yang ketiga tidak mudah putus asa. Hasil observasi motivasi belajar berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan motivasi peserta didik kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan sangat baik dengan persentase 82%. Yang ketujuh, aspek perkembangan etnik, di mana indikator yang pertama itu peserta didik memeluk agama yang diakui pemerintah. Yang kedua, peserta didik berasal dari suku Jawa. Yang ketiga, peserta didik berasal dari suku Sunda. Hasil observasi etnik, yang pertama, peserta didik memeluk agama yang diakui pemerintah. Dari jumlah siswa 31 orang, itu semuanya siswa menganut agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam. Yang kedelapan itu aspek perkembangan kultural.
Ya, indikatornya mengetahui makanan tradisional dari kultur masing-masing peserta didik, mengetahui beragam hari-hari besar berdasarkan aspek budaya, mengetahui lagu atau musik khas dari budaya masing-masing peserta didik. Hasil observasi di kelas 5B SDN 21 Kulon memiliki kultural yang hampir sama, meskipun terdapat 2 orang siswa yang berbeda suku, tetapi tetap melaksanakan kultural sesuai dengan domisilinya sekarang. Selanjutnya yang ke-9 itu ada aspek perkembangan status sosial. Indikatornya itu yang pertama, peserta didik memiliki keadaan sosial ekonomi baik. Yang kedua, peserta didik memiliki keadaan sosial ekonomi cukup. Yang ketiga, peserta didik memiliki keadaan sosial ekonomi kurang. Ya, hasil observasi status sosial yang pertama itu ada peserta didik memiliki keadaan sosial ekonomi baik berjumlah 18 orang dari 31 siswa. Ya, persentasinya 58%. Nah, yang ke-10 aspek perkembangan minat, di mana indikator yang pertama itu peserta didik memperhatikan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil observasi minat itu berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa minat peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan sangat baik dengan persentase 89%. Berikut adalah hasil observasi minatnya. Yang ke-11 itu ada aspek perkembangan gaya belajar. Indikatornya, yang pertama, peserta didik lebih mudah memahami materi dengan melihat, membaca, dan menulis, atau itu termasuknya ke dalam gaya belajar visual. Hasil observasi gaya belajar, yang pertama, peserta didik lebih mudah memahami materi dengan melihat, membaca, dan menulis, itu berjumlah 7 orang. Persentasinya 23%. Kedua, peserta didik lebih mudah memahami materi dengan mendengarkan dan lebih senang membaca dengan keras. Itu berjumlah 5 orang. Persentasinya 16%. Peserta didik lebih mudah memahami materi dengan melihat dan mendengarkan. Itu berjumlah 15 orang. Persentasinya adalah 48%. Yang keempat, peserta didik lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak atau kinestetik, itu berjumlah 4 orang. Persentasinya adalah 13%. Yang ke-12, aspek perkembangannya itu adalah perkembangan motorik, di mana peserta didik dapat menggerakkan tangan dan kaki dengan baik. Peserta didik mengikuti kegiatan olahraga seperti senam dan permainan. Peserta didik dapat menghasilkan karya kerajinan. Di perkembangan motorik berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan sangat baik dengan presentasi 100%. Semuanya bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, indikatornya yang pertama, peserta didik mampu membuat kalimat lengkap dan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali suatu hal dengan urutan yang logis. Yang ketiga, peserta didik mampu mengajukan pertanyaan yang terangkum dalam 5WH1. Hasil observasi perkembangan bahasa berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan baik dengan persentase 79%. Berikut adalah hasil observasi perkembangan bahasa. Yang ke-14 itu aspek perkembangan kemampuan awal. Indikatornya adalah peserta didik memiliki pengetahuan dasar materi yang akan disampaikan. Yang kedua, peserta didik memiliki pengalaman terkait materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjawab pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Hasil observasi kemampuan awal itu berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas 5B SDN 21 Kulon dapat dikategorikan baik dengan persentase 63%. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik pada siswa kelas 5 SD itu dapat berkembang dengan usianya. Seperti itu, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau untuk mempersingkat waktu, boleh nanti masukannya dimasukkan ke grup yang ada di LMS. Baik, itulah hasil laporan observasi yang telah saya laksanakan mengenai perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.